Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak sekalian, mari kita awali kegiatan belajar hari ini dengan berdoa. Silakan Mas Baruna dipimpin berdoa. Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Ya, selamat datang dan selamat kembali kita belajar dalam mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Ya. Untuk hari ini nanti kita akan belajar tentang prinsip berpikir komputasional. 4 prinsip belajar komputasional yang akan kita pelajari. Yang pertama nanti ada dekomposisi, ada pattern recognition, kemudian abstraction, kemudian yang terakhir algoritma thinking atau berpikir algoritma. Nah, keempat ini nanti akan kita pelajari. Materi ini nanti kalian itu berpikir seperti komputer. Ya, jadi otak kalian itu kalian anggap adalah sebuah unit komputer. Nah, sebuah unit komputer itu nanti berpikirnya dengan 4 cara ini. Ya, 4 cara ini apa? Ayo kita dalami lebih mendasar lagi. Ya, sekarang kita klik yang decomposition yang sini. Mengapa kita harus belajar keempat prinsip berpikir komputasional tadi? Ya. Gunanya atau pentingnya kita belajar keempat itu adalah ini. Berpikir komputasional membantu kita menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan lebih mudah dan teratur. Kita akan pelajari yang pertama yaitu decomposition. Klik. Apa itu decomposition? Ada yang bisa membacakan? Kalian juga bisa mengeklik di layar laptopnya. Coba dari kelompok 2, silahkan dibacakan. Apa itu decomposition? Decomposition adalah cara memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah diselesaikan. Seperti puzzle yang dipecah menjadi potongan-potongan kecil. Ya, stop. Oke. Nah, itu tadi decomposition. Intinya adalah memecah bagian yang besar menjadi bagian yang paling kecil. Seperti apa tadi? Puzzle. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Tadi sudah Pak Guru sempat singgung, yaitu merapikan tempat tidur. Ya. Kemudian menyusun buku, kemudian membuang sampah, kemudian menyapu lantai. Ini adalah contoh membereskan kamar yang berantakan tadi. Ya. Berarti berawal dari apa? Merapikan tempat tidur, terus apa? Menyusun buku, terus apa? Membuang sampah, terus yang dilanjutkan dengan menyapu lantai. Nah, itu dari hal yang kecil sehingga nanti satu kamar itu beres menjadi bagian yang rapi semua. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ini ada tugas, pecahkan masalah, mengorganisir apa ini? Apa? Acara ulang tahun teman menjadi langkah-langkah yang kecil. Kalian mau mengadakan acara ulang tahun. Nah, ulang tahun ini surprise untuk teman kalian. Kira-kira kalian kan mumet ini. Wah, iya yo, caranya piye yo? Men aku iso ngei surprise ke temenku dan temenku bisa terkaget-kaget. Kan mumet toh. Nah, terus kalian membuat acaranya itu dari persiapan yang paling sederhana dulu. Kira-kira apa? Diskusikan dengan temanmu kalian.
Yuk. Nah, sudah selesai? Coba minta Pak Guru minta dari kelompok 5 dibacakan bagaimana cara memberi surprise ulang tahun temannya. Ya, dari hal yang paling sederhana, simple menjadi yang paling rumit. Ya. 1. Iuran uang untuk membeli kado. Ya, 2. Membeli kado. Bungkus kado. Ya, membungkus kado. 3. Hias. Dihias. 4. Cuma kasih orangnya. Ya. Sekarang dari kelompok 2. Ya. Membeli bahan-bahan untuk mendekorasi tempat. Ya. Membuat kerangka dan mendekor tempat. Terus. Membeli kado untuk teman. Mengajak teman main dahulu. Ya. Lalu menyurpriskan atau mengejutkan teman yang berulang tahun itu. Ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Bagus ya. Dari kelompok 5 juga bagus ya. Cara berpikir yang kedua, recognition. Nah, recognition. Ya, dari kelompok 4 silakan dibaca recognition itu apa. Dari situ juga boleh. Recognition adalah kemampuan mengenali pola atau kesamaan dalam berbagai situasi, seperti mengenali bahwa semua hasilnya tidak merupakan berbeda. Ya, cukup. Ya. Nah, recognition ini adalah mengenali pola. Ya, pola yang sudah terjadi. Ya, contohnya Mas Baruna piketnya setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Ya, minggu depan juga seperti itu. Setiap hari Senin piket, hari Kamis juga piket. Selanjutnya minggu yang ketiga, minggu yang keempat juga seperti itu. Setiap hari Senin dan Kamis. Contohnya ini. Ada warna merah, kemudian ada warna biru, ada warna merah, ada warna biru, ada warna merah, ada warna biru. Berarti setelah biru warna apa selanjutnya? Merah. Nah, itu namanya pola. Atau dalam matematika itu deret. Ya, dia polanya akan selalu sama, deretnya akan selalu sama. Ya, seperti itu. Misal ada nomor 213, 213, 213, 2, terus selanjutnya apa? 1, terus 3. Nah, itu namanya pola. Paham? Ada tugas lagi. Cari 3 pola yang kalian temukan di sekolah dan penjelasannya. Ada yang bisa menemukan lagi pola yang ada di sekolah? Langsung angkat tangan. Ya, apa, Mas? Iya, pintar. Senam setiap hari Jumat. Di sekolahku setiap hari Jumat selalu diadakan senam. Bagus, itu juga pola. Ya kan? Terus ada lagi? Apa? Ya, bagus. Setiap hari di sekolahku selalu apel pagi. Itu juga pola, ya kan? Setiap hari. Ada lagi? Ya, sholat duha. Bagus. Setiap pagi di sekolahku melaksanakan sholat duha. Ini paham? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu abstraction. Kelompok 3. Apa itu abstraction? Menyederhanakan sesuatu dengan fokus pada hal tertentu saja. Seperti data yang tidak membutuhkan semua detail. Ya, ini ya. Hanya sesuatu yang penting-penting saja yang diambil, yang tidak penting dibuang. Biar apa? Cara berpikirnya biar lebih efektif, lebih enak, ya. Kemudian ada rambu-rambu lalu lintas, hanya warna merah, kuning, hijau yang ada. Ungu ada enggak? Enggak ada, ya, nggak penting itu. Ya, karena yang penting itu hanya merah, kuning, dan hijau. Merah menandakan berhenti, kuning menandakan siap-siap, hijau menandakan jalan. Nah, nanti kalau ditambahi ungu, orang yang ngerti nih, ya. Nah, berarti yang ungu
dihilangkan. Nah, itu sesuatu berpikir secara abstraction. Ya. Contohnya juga ada lagi, jelaskan sepeda dengan hal yang penting saja. Oh, yang penting-penting yang ada di dalam sepeda itu apa? Ada roda, terus ada apa? Setang, ada apa? Gear, pedal, nah rantai, ya kan? Nah, itu yang penting. Ya, misal kalau nggak ada lampunya, bisa jalan nggak sepeda? Bisa. Berarti lampu itu penting nggak? Nah, nggak terlalu penting. Nah, itulah cara berpikir secara abstraction. Mengambil yang penting, membuang yang tidak penting. Selanjutnya yang terakhir yaitu algoritma thinking atau berpikir secara algoritma. Dibacakan dari kelompok 3. Mas, apa itu algoritma thinking? Adalah cara membuat langkah yang jelas dan berurutan. Ya, langkah-langkah. Nah, langkah-langkah itu berarti kan berurutan. Langkah-langkah itu berarti berurutan, ya, dari langkah pertama sampai langkah yang terakhir. Nah, itu. Contohnya ini, menyikat gigi. Contohnya, menyikat gigi, ambil sikat, beri pasta giginya, kemudian sikat, baru nanti dikumur pakai air bersih. Itu langkah-langkahnya. Itulah langkah-langkah ini apa? Berpikir secara algoritmi thinking. Itu. Paham sampai sini? Nah, itulah 4 cara tadi. Yang pertama tadi adalah decomposition ini, ya, yang mengurutkan dari sederhana sampai ke paling kompleks, paling rumit. Kemudian ini recognition, ya. Recognition tadi apa? Mengurutkan pola bilangan, ya. Kemudian yang ini abstraksi, mengambil hal-hal yang penting, yang tidak penting dibuang. Kemudian yang terakhir adalah algorithm thinking, ya, atau berpikir secara algoritmik, yaitu berpikir secara langkah-langkah dari langkah yang pertama sampai langkah yang terakhir. Ya, inilah 4 cara berpikir komputasi. Nah, diharapkan next. Jadi kesimpulannya, setelah mempelajari 4 cara berpikir komputasi ini, mari berpikir komputasi membantu kita menjadi problem solver, sehingga yang hebat dengan 4 prinsip ini kita bisa menyelesaikan masalah apapun dengan mudah dan teratur, ya. Itu. Jadi kita lebih mudah dalam menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi dengan cara berpikir 4 tadi, gitu, ya. Selanjutnya tugas. Nah, ini ada tugas 1 masalah, 1 kasus, tapi dengan cara berpikir keempatnya. Ada decomposition, ada recognition, ada abstraksi, ada algoritma. Ya, kasusnya adalah ini. Kasusnya merencanakan piknik kelas. Ada yang paham? Paham? Silahkan, boleh dikerjakan. 1 kelompok, 1 mengerjakan aja. Habis ini nanti kita akan bermain game. Ya, sudah selesai ya tugasnya? Ya, kalau sudah selesai, sekarang tugasnya mempresentasikan dari masing-masing setiap kelompok. Nanti maju semua, kemudian mempresentasikan hasil pekerjaannya dari tugas tadi. Gitu ya? Kelompok 1. Oke, kelompok 1 silahkan maju depan. Berikut presentasi dari kami kelompok 1. Cara berpikir komputasional
Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Inilah diskusi dari kelompok kami. Cara berpikir komputasional, cara merencanakan piknik kelas. 2. Pengenalan pola. Identitas, pola atau kesamaan dari rencana piknik sebelumnya, acara sekolah lain atau dari piknik kelas lain. Informasi yang paling penting dan hilangkan detail yang tidak perlu untuk mempermudah perencanaan. B. Dan logis untuk menyelesaikan setiap tugas yang sudah dipecah di langkah pertama. Pesan transportasi dan tempat. Bagi tugas ke setiap panitia, misalnya ada yang bertanggung jawab untuk makan, ada yang untuk permainan. Ya, semuanya sudah maju? Dari kelompok 1 sampai kelompok 5? Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Presentasinya cukup bagus-bagus semua ya. Nah, itulah tadi penerapan kalian dari cara berpikir komputasional ya. Ada berapa tadi? 4. Yang pertama apa? Decomposition. Yang kedua recognition. Yang ketiga abstraction. Yang keempat algoritma thinking. Nah, ya, harapannya kalian sudah mempelajari ini, nanti kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi ya, bagaimana cara membersihkan kamar, merapikan kamar, bagaimana cara menyelesaikan tugas matematika yang cukup banyak ya, itu adalah penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang penerapan dalam codingnya. Wah, penerapan dalam program komputernya. Kalian akan diajak dengan kegiatan yang menyenangkan ya, kegiatan yang menyenangkan melalui game sederhana. Game ini Pak Guru buat khusus buat kalian dengan cinta. Wah, gitu ya, supaya kalian bisa belajar pikir komputasional dengan baik. Gitu ya, langsung diklik yang hijau, nanti akan menuju ke halaman game dan aktivitas online ya. Nanti akan menuju ini, game dan aktivitas online. Silahkan permainan pertama dulu. Di sini nanti kalian akan membantu robot lucu mencapai tujuan dengan memberikan instruksi yang benar. Belajar konsep dasar pemrograman dengan cara yang menyenangkan dan penuh warna. Apa saja nanti yang akan kita pelajari? Nah, ini urutan atau instruksi ya. Kemudian ada kondisi sederhana, kemudian ada perulangan tadi ya. Tibalah kita di akhir untuk belajar pada hari ini ya. Kita sudah belajar tentang bagaimana prinsip cara berpikir komputasional ya. Mudah-mudahan dengan kalian belajar ini kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kalian bisa menyelesaikan permasalahan yang kalian hadapi itu dengan mudah. Gitu ya. Tadi juga diakhiri dengan game sederhana. Gimana gamenya? Seru enggak? Seru. Besok kita bertemu di minggu depan dengan materi yang akan lebih menyenangkan lagi dan tentunya diakhiri dengan game-game yang menarik. Gitu ya. Ada yang ditanyakan untuk hari ini? Tidak ada. Kalau tidak ada, mari Mas Baruna dipimpin untuk berdoa. Ya, selamat siang Pak Guru. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.